Pujian kepada Kristus kita bersama. Haleluya. 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 Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan, warga jemaat Rayon Apeo yang boleh ambil bagian kesempatan untuk ibadah di minggu pagi di Posper Harius ini. Mari kita kembali lihat pembacaan kita tadi dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 15. Tema besar secara sentral yang diberikan hari ini untuk seluruh umat GKI di tanah Papua dari pembacaan tadi 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 15. Kesehatan jemaat-jemaat Makedonia, teladan dalam pelayanan. Artinya cara hidup orang-orang jemaat di Tesalonika, di Makedonia, memberikan teladan orang yang hidup bermurah hati itu seperti apa. Yang kita mau belajar hari ini lewat firman Tuhan hari ini. Hidup bermurah hati itu hidup yang seperti cara hidup orang-orang jemaat di Makedonia. Makedonia itu satu jemaat besar yang terdiri dari 3 jemaat atau ibu kota berpusat di Tesalonika. Dan di dalamnya ada jemaat Filipi, ada jemaat Berea. Itu yang disebut orang-orang Makedonia. Pembacaan yang tadi kita telah baca. Sebab itu Paulus menulis dengan pelayanan kasih, ya, cara hidup mereka yang Paulus tulis untuk orang-orang Korintus, teladani cara hidup mereka. Tapi juga jemaat yang hari ini mendengarkan firman Tuhan. Kalau sepintas kita melihat apa yang melatar belakangi sehingga Paulus menulis surat ini. Yang diberikan judul pelayanan kasih. Karena waktu itu sekitar tahun 55-56 itu. Orang-orang percaya di Yerusalem itu sangat miskin. Orang-orang yang bertobat menerima Yesus itu. Mereka sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi yang tidak percaya karena mereka menerima Kristus. Kebanyakan umat Tuhan yang percaya di Yerusalem ini kehilangan mata pencaharian. Usaha-usaha dan pekerjaan mereka hilang. Bahkan mereka dikucilkan dari rumah ibadah, tidak boleh datang ke bait Allah. Dan lebih sakit lagi, kewargaan negara mereka sebagai Yahudi itu dicabut. Mereka disebut bukan orang Yahudi lagi. Sampai hari ini orang Yahudi. Dia punya anak perempuan dalam satu rumah yang kalau kawin orang Kristen, kawin orang lain, biar satu keluarga coret. Dan mereka dilupakan, bukan anak kita lagi. Kecuali dia tetap statusnya orang Yahudi, yang hidup menurut peraturan Yahudi, baru dia. Nah, kalau dia sudah masuk agama Kristen atau sudah pergi kawin dengan orang lain, anak kandung dicoret, dilupakan, mereka sudah tidak ingat lagi dia. Dan orang-orang miskin ini sangat miskin karena mereka mengalami hal itu. Kehidupan mereka sangat miskin. Itulah sebabnya Paulus lihat walaupun mereka dikucilkan, mereka dihapus dari kewargaan, tapi iman mereka, kepercayaan mereka untuk Yesus itu tidak pernah kendor. Mereka tetap percaya Yesus. Oleh karena itu Paulus mengatur jemaat dan memilih orang-orang untuk menjadi diaken atau pengurus jemaat.
menolong orang-orang yang perlu ditolong. Orang-orang Yahudi Yunani yang bertobat itu kadang-kadang mereka walaupun pindah dari jemaat itu, mereka pindah ke tempat lain, tapi mereka selalu ingat untuk kirim dia punya kelebihan berkat orang-orang di Yerusalem. Itu yang Paulus, kalau kita baca di ayat 10 dan 11, Paulus menegur orang-orang di Korintus. Kamu juga sudah dulu memulai mengumpulkan persembahan-persembahan ini untuk umat Tuhan yang di Yerusalem. Tapi kenapa kamu berhenti? Apa yang menyebut kamu berhenti? Mungkin saja Rasul-Rasul Paulus membujuk mereka, untuk apa kamu kirim itu? Kamu sendiri juga ada hidup dalam susah. Dan kadang-kadang kita seperti begitu. Untuk menolong orang lain, kadang-kadang kita juga melihat diri, saya sendiri juga hidup susah kok. Untuk apa menolong orang lain? Itulah sebabnya hari ini kita belajar dari cara hidup orang-orang Makedonia. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pelayanan kasih merupakan tindakan untuk berbagi kepada sesama. Makanya Paulus kasih judul pelayanan kasih. Berbagi kepada sesama yang memiliki makna penting dalam suatu kebutuhan dalam jemaat. Pelayanan kasih memperlihatkan suatu kepekaan terhadap suatu realitas dari kehidupan bersama yang didasari oleh kasih yang tulus terhadap sesama. Kalau tidak ada kasih yang tulus terhadap sesama, kita tidak akan pernah melakukan pelayanan kasih ini. Itulah sebabnya pelayanan kasih itu merupakan tindakan yang berkaitan erat dengan pekabaran Injil. Pekabaran Injil bukan hanya kita pergi memberitakan Injil itu berpekabar, tapi pelayanan kasih itu juga merupakan bagian daripada memberitakan Injil pada orang-orang yang lemah, orang-orang yang hidup dalam pergumulan, beban hidup yang berat. Itulah sebabnya dalam konteks bergereja secara khusus GKI di tanah Papua, pelayanan kasih merupakan bentuk dari pelayanan diakonia. Pelayanan kasih adalah bentuk pelayanan diakonia. Berarti membagikan makanan pada mereka yang membutuhkan. Kita mengunjungi orang-orang yang sakit di rumah sakit. Itu pelayanan kasih. Kadang-kadang ada kita punya warga jemaat di KSP dari rumah sakit, hanya majelis yang pergi. Yang benar itu seluruh pengurus di KSP juga beberapa warga jemaat itu terdorong oleh pelayanan kasih ini. Mereka semua datang mengunjungi. Kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Satu sakit, satu juga ikut rasa sakit. Kadang-kadang ini yang Tuhan tidak melakukannya. Mengunjungi orang yang sakit, menghibur mereka yang berduka. Tadi malam saya hadir di duka yang di keluarga Mama Dailo. Yang benar seluruh warga jemaat APO itu terdorong oleh pelayanan kasih itu. Ada yang susah itu saya kenakan duka kami semua. Don datang duduk semua di situ. Itu baru pelayanan kasih. Kalau yang lain dengar duduk di luar saja, tinggal di luar saja, bukan pelayanan kasih. Satu punya susah semua datang duduk di situ. Memberikan kekuatan supaya keluarga dia lihat, oh don semua datang. Dia kuat. Itu baru pelayanan kasih. Bukan duduk dengar di rumah saja. SMS kami keluarga juga ikut berduka cita. Itu kasih di bibir mulut. Kasih yang tulus itu datang lihat. Itulah sebabnya Paulus menghimbau orang-orang di Korintus itu agar melanjutkan kebiasaan-kebiasaan itu. Paulus menghendaki mereka berlimpah-limpah dalam kebajikan, kasih karunia. Paulus mendukung jemaat di Korintus untuk hidup bermurah hati, termasuk jemaat di Rayon APO yang hari ini mendengarkan firman Tuhan. Kita lihat ulasan teks bagaimana kita belajar dari orang-orang Makedonia. Kita lihat di ayat 1 dan ayat yang kedua. Rasul Paulus menyampaikan pada jemaat di Korintus
Kalau kamu mau belajar, kamu belajar dari orang-orang Makedonia. Paulus bercerita pada jemaat di Korintus bahwa betapa jemaat-jemaat di Makedonia telah bermurah hati. Mereka miskin, mereka menghadapi berbagai-bagai masalah, tapi mereka memberikan semua yang mereka miliki untuk umat Tuhan yang ada di Yerusalem. Mereka memberi jauh dari yang diharapkan itu. Contoh, dia tidak hanya kasih uang saja, tapi ada beras di rumah, ada apa, tepung terigu apa, dia kasih semua. Jadi orang merasakan, saya kira dia kasih uang, ternyata dia kasih natural, dia kasih. Itu cara hidup orang-orang di Makedonia itu. Mereka memberi dengan keralan hati. Memberi dengan keralan hati itu suatu pemberian yang tidak diukur dari jumlah uang berapa yang dia berikan, dia tidak pikir. Tapi yang dia kasih dari apa yang ada di tangannya, apa yang ada di dompetnya. Sisa yang ada di dompet dia kasih. Dalam Markus pasal 12 ayat 41 membaca itu. Waktu hari Minggu ibadah di Bait Allah, Yesus juga duduk di depan juga. Waktu persembahan, orang kaya dia bawa dia punya persembahan itu di depan orang, semua orang lihat. Dia kasih persembahan uang banyak sekali. Tapi janda ini tunduk, tidak berani mengangkat mata ke depan. Tunduk, dia isi ambil dari dia punya saku. Dia isi diam-diam. Selesai itu Yesus bilang, persembahan yang benar itu janda itu. Dia kasih dari kekurangannya. Dia kasih dengan tidak pikir nanti siang dia mau makan apa, tapi yang ada sisa yang ada itu yang dia kasih untuk Tuhan. Persembahan murah hati seperti begitu. Orang Israel itu pada hari raya Purim mereka biasanya satu kebiasaan di mana orang miskin harus menolong orang miskin. Itu mereka memperingati hari raya Purim itu. Karena dalam kehidupan umat Tuhan itu pasti ada orang miskin. Sehingga seorang miskin harus dicari orang yang miskin supaya dia memberikan dari apa yang dia punya. Dan orang yang terima dari orang itu, dia harus cari juga orang yang mungkin lebih miskin dari dia yang ada dan dia harus kasih. Sampai menemukan orang yang benar-benar miskin. Kenapa mereka melakukan hari raya Purim? Karena orang kaya mereka tidak tahu, tidak pernah tahu bagaimana kemiskinan. Mereka hidup dalam kelimpahan. Mereka hidup bahagia tiap hari makan, minum, meja cukup. 5 sehat, 4 sehat, 5 sempurna. Tapi orang miskin melakukan itu karena mereka merasakan kemiskinan itu seperti apa. Kata-kata bijak mengatakan orang miskinlah yang dapat menolong orang miskin. Karena mereka yang benar-benar mengerti apakah kemiskinan itu. Itu yang ada dalam keteladanan orang-orang di Makedonia. Kita lihat di ayat 36, pelayanan kasih orang-orang Makedonia menjadi kesaksian bagi Rasul Paulus yang disampaikan pada orang-orang Korintus agar mereka belajar dan mengubah hidup mereka yang eksklusif menjadi orang-orang yang memiliki kepekaan terhadap sesama. Eksklusif itu keluarga-keluarga yang orang yang tidak mau tahu dari orang lain. Mereka hidup hanya untuk diri sendiri. Tarus pusing janda dengan sebelah di depan kau, mau miskin kah, kau mau mati kah, parsetan dengan kau. Itu orang-orang yang hidup eksklusif. Dan orang-orang itu ada di sekitar kita. Kalau kita juga hidup seperti itu, kita juga termasuk dalam orang-orang yang eksklusif. Tidak mau pusing dengan orang lain. Paulus mengatakan bahwa pelayanan kasih yang mereka lakukan bukan dari hasil rampasan, korupsi, dan judi. Benar-benar dari uang yang kita punya. Dari sisa yang ada di tangan kita. Bukan saya mimpi, tadi malam mimpi saya menang togel baru nanti saya tulis pengucapan syukur saya bawa ke gereja. Itu bukan berkat yang benar itu. Tidak diterima oleh Tuhan itu.
Persembahan yang kita dapat dari hasil keringat sendiri. Tokoh bekerja keras, seorang mama yang jual pinang dari pagi sampai malam, dan persembahan itu dia bawa ke gereja, diberkati oleh Tuhan. Kenton dapat uang dari cara-cara yang tidak benar baru atau menolong orang. Tuhan tahu dari surga, dia lihat. Kesaksian Rasul Paulus ini hendak menyadarkan orang Korintus bahwa pelayanan kasih yang dilakukan bukan karena kelebihan. Pelayanan kasih berarti memberi apa yang ada, lebih atau kurang. Kalau saya tidak ada, saya buka sapu dompet. Kau lihat tidak ada. Atau di dompet tidak hanya tinggal 20 ribu. Kau lihat saya punya 20 ribu. Tak mari kau bawa 10 ribu. 10 ribu saya mau beli bensin. Jadi. Itulah pelayanan kasih. Dia kasih dari apa yang ada pada dia. Rasul Paulus memberi kesaksian bahwa bentuk pelayanan kasih mereka bukan hanya materi yang sangat banyak, tapi juga keterlibatan mereka dalam misi penginjilan. Mereka sangat menopang pekabaran Injil yang sedang dilakukan oleh Rasul Paulus. Keterlibatan mereka dalam berbagai bentuk pelayanan kasih ini membuktikan bahwa mereka sangat bersukacita menerima anugerah Allah. Untuk membaca di ayat 3 dan 4. Mereka sendiri yang datang. Izinkanlah kami juga mau kasih persembahan untuk saudara-saudara di Yerusalem. Orang yang datang minta kepada Paulus. Mereka minta bukan untuk pergi memberitakan Injil. Mereka minta dari apa yang mereka ada. Walaupun mereka miskin, walaupun mereka melarat, walaupun mereka tidak apa, tapi dari apa yang mereka ada, mereka mau kasih bantu jemaat umat Tuhan yang ada di Yerusalem. Cara hidup yang luar biasa yang dimiliki oleh orang-orang di Makedonia. Orang Korintus belajar dari orang Makedonia. Mereka kasih dari apa yang ada pada mereka. Kalau tidak ada, mereka jujur saat memang tidak ada apa-apa. Tapi selama masih ada di dompet sedikit pun juga, itu yang dia kasih. Dan dia tidak pernah pikir nanti apa yang dia memakan kah tidak kah. Itu yang kita mau belajar dari jemaat di Makedonia. Mereka mengutus Titus, Paulus mengutus Titus supaya Titus yang datang menjelaskan kamu supaya kamu apa yang kamu sudah berhenti itu kamu harus lanjutkan pelayanan kasih itu. Di ayat 7-9 Rasul Paulus mengingatkan orang-orang Korintus yang menurutnya kaya dalam berbagai hal. Kamu bilang kamu kaya dalam iman. Kamu bilang kamu kaya dalam perkataan. Kamu bilang kamu kaya dalam hal berkata-kata. Kamu bilang kamu kaya dalam menopang, memberikan apa yang kamu beri untuk orang lain. Kalau begitu kamu lakukan juga pelayanan kasih. Jangan kamu bicara di mulut saja. Kalau engkau memberi, engkau kaya sekali, engkau punya bisnis berhasil, pelayanan kasih juga kau lakukan. Jangan kau tidak lakukan. Itu salah. Yang Paulus mengingatkan bagi jemaat yang ada di Korintus. Semua itu kamu lakukan karena kamu telah mengenal kasih Kristus. Ayat 9. Pengorbanannya. Dia tidak memberi uang, tapi dia memberi dirinya di kayu salib untuk tebusan bagi dunia ini. Dia bayar lunas. Kau lakukan pelayanan kasih karena kau ingat pengorbanan Yesus itu. Dia bayar dengan dirinya sendiri. Dengan darahnya sendiri. Dan terlalu mahal. Membayar dan kau punya tabungan yang banyak di bank tidak bisa. Tidak cukup. Pengorbanannya terlalu besar sekali. Jadi orang yang melakukan pelayanan kasih itu. Karena di dalam dirinya ada cinta kasih Kristus. Kalau tidak ada dalam dirinya cinta kasih Kristus, terpusing. Orang sebelah mau kamu mati, kamu mampus dan keluarga. Terpusing dan dora. Itu yang Paulus mengingatkan pada jemaat yang di Korintus. Di ayat 10-12 Rasul Paulus mendesak orang Korintus untuk
segera mengambil keputusan melakukan pelayanan kasih yang berdasar pada pelayanan kasih Kristus itu, pengorbanannya itu, yang telah membebaskan mereka dari dosa. Pelayanan kasih harus dilakukan dengan benar. Artinya bukan dilakukan karena ingin mendapat kehormatan. Pelayanan kasih yang kita lakukan bukan supaya orang bilang, oh pendeta Tir itu dia banyak berkorban di jemaat ini, supaya saya dapat penghargaan dari jemaat. Tidak sama sekali. Pemberian yang tulus ikhlas dari hati, saya memberi kasih agape dengan tidak pikir untung dan rugi. Itu yang dimaksud dengan pelayanan kasih. Apa yang saya miliki, pelayanan kasih harus dilakukan supaya kapan saja dan di mana saja, lebih atau kurang. Tidak bisa bilang, aduh nanti habis bulan baru kau datang kah? Saya sementara ini tidak ada, jadi sungguh benar. Kalau benar tidak apa-apa. Tapi kalau masih ada, tidak. Orang Makedonia itu begitu. Mereka tidak bisa menunda untuk nanti bulan depan baru saya kasih. Tapi apa yang ada pada mereka, itu yang dong kasih. Maka mereka dihargai, mereka diberkati. Dan cara mereka menjadi teladan untuk orang-orang Kristen. Cara memberi itu. Contoh saja yang tadi saya katakan. Karena Amsal pasal 3 ayat 28 tulis, janganlah engkau berkata kepada saudaramu, pergilah, besok baru kau datang, nanti saya kasih. Padahal apa yang diminta itu ada padamu. Saya mengerti ayat ini benar-benar, jadi saya mau tipu orang tidak bisa. Karena Firman bilang, masa kau bilang tidak ada? Nanti besok bakal, padahal di dompetmu ada kok. Tuhan tahu. Ya saya tidak berani untuk kalau orang ada minta sesuatu lalu saya mau bilang, aduh nanti besok kah sebentar kah. Padahal yang dia minta ada, di dompet ada. Itu bukan pelayanan kasih. Pergi nanti besok baru kau datang. Padahal apa yang diminta ada padamu. Paulus tulis di ayat 12 kalau kita membaca secara jelas sekali Bapak Saudara. Ini kata-kata yang harus kita mengerti sangat bermakna. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Ini di gereja sering terjadi. Aduh, majelis gereja ini taruh kotak-kotak sampai banyak sekali. Sudah ada peti di pintu masuk, di depan juga ada 6 kotak. Sebentar tangguh lagi ada 2 tangguh. Bikin beban kami saja. Orang Makedonia tidak pernah seperti begitu mereka pikir. Dan mereka memberi ayat 9, ingat pengorbanan Yesus. Ketika di hati saudara muncul hati yang tidak enak dengan persembahan yang banyak, lebih baik jangan kasih. Kau kasih juga tidak diberkati oleh Tuhan. Dan memberi dengan tulus. Memberi dengan benar-benar. Banyak gereja-gereja Kristen begitu, sungut-sungut. Kalau lihat kotak-kotak terlalu banyak. Sehari minggu pergi harus sasihin uang banyak. Ini ada peti diakoni, ada peti aksil mamit, ada peti pembangunan, ada tangguh 2 lagi. Hampir saya bagi-bagi ada berapa uang ini. Kasih untuk Tuhan, jangan pikir-pikir. 1.000 rupiah pun juga kalau isi diberkati oleh Tuhan. Kalau dari rumah, persembahan itu didoakan. Di bagian ayat 13-15 bagian terakhir. Ini yang penting sekali. Mengapa kita melakukan pelayanan kasih? Rasul Paulus menasihatkan orang-orang di Korintus bahwa yang penting dalam kehidupan ini adalah keseimbangan. Orang kaya memberi bukan karena dia kaya. Kita menolong orang miskin bukan supaya dia kaya. Tapi ada keseimbangan antara yang kaya dengan yang miskin. Dari pemberian kita, mereka juga bisa hidup. Dari pemberian kita, mereka tidak mengalami menangis, menderita, tapi menopang mereka. Itu bagian daripada pemberitaan Injil. Orang yang kasih, dia bilang, oh, kasih itu benar-benar ada di gereja. Kasih itu benar-benar ada dalam persekutuan jemaat ini.
Ketika mereka merasakan kasih itu, mereka memberi dengan tidak pikir-pikir. Itu yang dia tulis di ayat 13 sampai 15. Jika ketika mereka memberi itu tidak berarti orang lain mendapat keringanan, tapi untuk supaya ada keseimbangan. Alkitab tidak melarang orang kaya. Saya membangun saya punya usaha itu sampai banyak kaya, yang Alkitab bilang itu, di samping kekayaanmu, jangan kau makan sendiri. Kau ingat juga untuk orang miskin. Di dalam kekayaanmu, kau juga lakukan pelayanan kasih. Alkitab tidak melarang kamu cari kekayaan. Boleh. Segala harta milik yang Tuhan ada punya itu, siapa yang kasih? Dia. Kita hanya sebagai perbendaharaan untuk mengolah apa yang Tuhan punya. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Miliknya. Makanya ketika kita mengembalikan uang kepada dia itu, karena itu rasa terima kasih. Dia memberkati kita. Orang Israel kasih persepuluhan itu karena itu. Hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Tiap hari Minggu kita lihat di gereja besar Pengharapan itu. Yang bawa persepuluhan hanya satu keluarga saja kalau kita mau lihat. Dari tengah-tengah jemaat yang besar itu. Apakah mereka tidak diberkati oleh Tuhan? Di gereja Bait Allah Yerusalem itu, majelis tidak akan pernah mau catat karena terlalu banyak yang mereka umat Tuhan bawa datang ke gereja. Untuk catat itu saja habis waktu. Mereka isi di kotak, saya isi kotak. Mereka tidak tuntut dipamerkan lagi tulisan di situ karena don't tahu pada saat saya bawa persembahan dari rumah itu, saya berdoa pada Tuhan. Ini persembahan saya yang saya bawa, walaupun 5.000, walaupun 2.000. Diberkati oleh Tuhan. Bukan dituntut dari nama harus dibacakan di situ. Tidak perlu. Orang yang melakukan pelayanan kasih dia menghargai pengorbanan Yesus. Itulah sebabnya dia tulis kenapa kita melakukan pelayanan kasih. Nah, ada keseimbangan supaya apa yang dikatakan. Orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan. Dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Paulus mengutip dari Keluaran pasal 16 ayat 17-18. Umat Tuhan lapar di padang belantara. Tuhan menurunkan mana dari surga, roti seperti bibit-bibit roti begitu. Orang Israel karena rakusnya kumpul jadi mereka yang kuat, mereka kumpul banyak. Mereka yang orang-orang miskin itu datang hanya ambil sedikit. Tapi firman Tuhan katakan, yang dapat berlebihan tidak berkekurangan. Yang dapat sedikit punya tidak habis. Selama masa 1 hari, Tuhan menurunkan mana itu. Justru yang ambil yang kelebihan itu jadi busuk. Karena berkat itu dari Tuhan. Tuhan bertujuan pada kita adalah supaya ada keseimbangan. Tuhan menolong orang dalam warga jemaat itu supaya keseimbangan. Supaya Tuhan tidak dengar mereka bangun pagi, anak-anak menangis, tidak sekolah, tapi dari pemberian warga jemaat sendiri, mereka bisa hidup. Anak-anak mereka bisa pergi ke sekolah. Itulah sebabnya ada 5 hal Bapak Ibu Saudara untuk melakukan di minggu yang baru. Pertama, pelayanan kasih berkaitan erat dengan pekabaran Injil. Kita melakukan pelayanan ini itu bagian daripada memberitakan Injil pada orang-orang yang susah itu. Orang-orang yang hidup di bawah garis-garis kemiskinan. Pelayanan kasih bukan menuntut saja kita memberi, tapi dia juga tuntut kita untuk datang duduk dengan dia bagi hamba-hamba Tuhan. Duduk dengan keluarga-keluarga miskin. Dengarlah curhatan hati mereka. Apa yang dia susah itu. Dengar. Itu yang bagian dari pemberitaan Injil. Kita datang duduk dengan dia. Dia bicara dia punya keluhan. Kita kumpul dalam majelis, dalam rapat dengan KSP. Dari hasil kami kunjungi keluarga ini. Ini ada hidup begini, ini ada hidup begini. Tolong lakukan apa kepada mereka? Lalu pelayanan pada saat itu datang. Mari, tolong kumpul barang untuk kasih orang-orang itu. Itu baru pelayanan kasih. Yang kedua, pelayanan kasih menyadarkan kita bahwa hidup harus disertai dengan kepekaan terhadap orang-orang di sekitar kita.
Saudara tidak bisa tutup mata bilang, saya punya rumah tinggal 11 lebar, tidak ada orang-orang miskin, tidak ada. Siapa bilang? Ada di situ. Maka kita yang tidak mau melakukan pelayanan kasih yang bilang tidak ada orang-orang itu. Ada mereka. Lakukanlah pelayanan kasih kepada mereka. Peduli. Yang ketiga, pelayanan kasih adalah panggilan Allah bagi setiap orang percaya untuk menyatakan kasih Allah sesama melalui apa yang kita miliki. Menjadi orang-orang Samaria yang bermurah hati. Tidak lihat dia suku apa, dia orang biaka, dia seorang Serui, dia orang Sarmi, tidak lihat. Yang ada adalah sesama manusia yang sedang membutuhkan pertolongan. Empat, pelayanan kasih mengajarkan kita bahwa harta dan segala yang kita miliki adalah anugerah Tuhan yang harus juga dibagikan kepada semua yang membutuhkan. Orang Kristen tidak boleh jadi waduk. Orang Kristen tidak boleh jadi bak seperti penampung, hanya terima-terima berkat. Orang Kristen menjadi saluran berkat bagi orang lain. Mother Teresa dia katakan begini, jangan sampai kita puas dengan hanya memberi uang. Uang tidak cukup. Uang bisa didapat, tapi mereka membutuhkan hati untuk mencintai mereka. Jadi sebarkanlah cintamu kemanapun engkau pergi. Janda, duda, anak yatim, mereka membutuhkan hati kita untuk datang melihat ke rumah mereka. Apa yang menjadi kekurangan mereka. Lalu pelayanan kasih itu menyentuh pekerjaan-pekerjaan ini. Bagi jemaat yang sedang mempersiapkan diri menuju jemaat persiapan. Belajar dari firman hari ini. Itulah sebabnya renungkanlah Allah memberi kita dua tangan. Tangan yang satu untuk menolong orang lain. Tangan yang satu kita menerima pemberian dari orang lain. Itu yang Allah kasih dua tangan. Bukan semua makan sendiri. Tangan yang satu harus memberi. Dari apa yang kita punya untuk orang-orang yang susah. Alangkah hebatnya ketika kita dalam kekurangan, dalam kesulitan, dalam penderitaan. Tapi kita masih berbagi. Memberi yang terbaik bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati jemaat dengan firman-Nya. Amin.